Halo, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya bersama-sama untuk menggunakan BI tools free dari Google yang bernama Looker Studio. Sebelum nanti kita demo cara penggunaannya, saya coba akan memberikan overview dulu terkait apa sih Looker Studio ya gitu dan bagaimana fitur-fiturnya seperti itu. Mungkin dari situ nanti kita akan lakukan demo ya gitu dengan dataset yang udah kita siapkan dalam bentuk Google Sheet ya, untuk file kayak gini. Nanti setelah kita berikan overview, quick quick review seperti itu, baru kita akan nanti coba demo ya cara menggunakan si Looker Studio ini. Mungkin fitur-fitur basic ya, fiturnya sangat banyak. Mungkin kalau nanti dibutuhkan kita bisa ke part 2 atau part 3. Cuma untuk kesempatan ini kita hanya menjelaskan secara basic dan fitur-fitur utamanya seperti itu. Oke, langsung saja sebelum itu kita coba quick introduction terkait dengan apa sih Looker Studio itu ya gitu. Jadi Looker previously known as Google Data Studio. Jadi sebelum di merge jadi dengan Looker, produknya BI Tools Google tuh banyak ya. Termasuk dulu kita kenal Data Studio kayak itu, Looker dan lain sebagainya. Nah, as of Oktober 2020 itu jadi Google ini mengapa ya istilahnya merge semua produk yang berkaitan dengan BI atau Business Intelligence itu menjadi Looker ya gitu. Di Looker pun juga ada yang versi free, ada yang berbayar kayak gitu untuk enterprise. Nah, di sini nanti kita cepat saja nanti di akhir kita akan demo kayak gitu kan. Kita akan berikan apa sih Looker terus key konsepnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, Looker itu sebenarnya tools untuk business intelligence ya, business intelligence yang digunakan untuk menggunakan visualisasi data khususnya seperti itu. Nah, itu adalah free services dari Google yang digunakan untuk membuat visualisasi data, reporting kayak gitu dan bahkan membuat dashboard interaktif dari berbagai macam sumber data kayak gitu. Nah, siapa sih penggunanya Looker gitu? Nah, Looker sendiri itu sebenarnya ditujukan untuk semi technical users. Apa sih semi technical users? Jadi semi technical user tuh profesional yang sudah mengenal Microsoft Excel, spreadsheet gitu dan ingin membuat dashboard yang bagus, yang interaktif dalam waktu yang singkat seperti itu. Ya, tujuan di gunakannya Looker adalah seperti itu. Nah, apa sih perbedaan Looker sama spreadsheet ya? Teman-teman bisa lihat di slide yang berikut ya gitu. Jadi ada purpose, data source, visualisasi, collaboration, automation, dan sharing kayak gitu. Jadi poinnya itu Looker itu membuat dashboard yang lebih interaktif kayak gitu. Yang dengan berbagai macam source kayak gitu, yang kita nggak perlu manual kayak gitu. Kalau di Excel kan kita perlu append kayak gitu kan, append tambah append kayak gitu. Tapi kalau di Looker karena source datanya bisa multiple kayak gitu, bisa dari SQL, dari NoSQL, dari Google Analytics kayak gitu. Jadi itu lebih semi otomatis kayak gitu untuk source datanya. Jadi once data itu terupdate atau dapat baru, kita bisa langsung menggunakannya kayak gitu tanpa harus append kayak gitu. Itu salah satu perbedaannya gitu. Analoginya kayak gini. Jadi Looker tuh sebenarnya ibarat kayak chef yang akan menyajikan makanannya itu ke customers kayak gitu. Itu berbagai macam dia udah kumpulkan berbagai macam bahan baku baik ya setengah matang atau udah matang jadikan satu gitu. Jadi yang tampilan meals atau makanan yang menarik kayak gitu. Spreadsheet itu sebenarnya all around tools ya gitu. Jadi ibaratnya satu tools yang bisa dipakai untuk segala macam ya gitu. Either kita mau buat data visualisasi, buat analisis kayak gitu, pivot tables kayak gitu, prediction ya gitu. Dan sekarang pun juga either spreadsheet atau Microsoft Excel juga udah embed ke AI ya gitu. Jadi lebih mudah ya gitu untuk digunakan kayak gitu. Jadi ya sekarang adanya AI itu AI assistant, jadi spreadsheet
ataupun Excel itu udah embed dengan AI yang kita nggak perlu jago-jago banget dengan menghafal ribuan formula, tinggal kita ketikkan aja prompt ya gitu atau instruksi, spreadsheet atau Excel akan membantu kita ya gitu. Untuk data ini tuh pakai pakai formula yang mana seperti itu. Lah alternatif di luar sana itu banyak ya, either itu yang proprietary atau yang berbayar atau yang open source kayak gitu. Setahu saya yang free, maksudnya free dari services kayak gitu mah free, dan paid plan itu ada Power BI, ada Tableau, ada Qlik kayak gitu. Nah, ada juga yang open source yaitu either based on Python atau based on cloud ya, kayak seperti Metabase ya gitu. Banyak alternatif yang kita bisa pakai. Tapi untuk keperluan demo sekarang ini kita coba pakai Looker Studio karena dia cloud based yang itu mudah. Kita hanya perlu akun Google ya gitu untuk mencoba. Nah, nanti kita akan demokan di bagian akhir presentasi hari ini. Nah, perlu yang disiapkan itu berbagai macam banyak data ya yang disupport oleh uh, Google Looker Studio ini ya gitu. Jadi misal kita ada CSV, Microsoft Excel, seperti ada Google Sheet, ada database, either database yang SQL atau NoSQL like gitu, Google Analytics, dan bahkan berbagai macam provider ya, seperti misal kita mau konekkan dashboard kita itu dengan data source di misal di Apple yaitu Apple Play Store yang untuk developer untuk tracking users ya gitu. Nah, itu biasanya ada konektor. Nah, konektor itu di-provide oleh pihak ketiga kayak gitu. Jadi banyak services kayak misal Meta Ads ya gitu atau TikTok Ads itu juga bisa kita konekkan kayak gitu. Kita konekkan dalam satu dashboard. Biasanya ini dipakai untuk digital marketing ya, agensi atau tim digital marketing di company yang established itu biasanya pakai BI-nya itu Looker Studio, terus dia langganan konektor yang which is source-source kayak tadi Meta Ads, TikTok Ads itu dijadikan dalam satu dashboard untuk dianalisis kayak gitu. Itu sangat umum kayak gitu. Jadi kalau misal nanti di konektor itu tidak atau official konektor yang disediakan Google itu tidak ada, kita bisa subscribe konektor dari pihak ketiga gitu, yang ada yang free ada yang berbayar ya gitu. Nanti kita akan tunjukkan contoh-contohnya kayak gitu. Nah, karena ini adalah BI tools, jadi very recommended untuk menyediakan dataset yang membentuk long format ya gitu, bukan yang wide format ya gitu. Jadi benar-benar raw data ya gitu, yang bentuknya itu memanjang ke bawah kayak gitu, yang seperti kita lihat di sebelah kiri ya, itu kita sebutnya itu long format ya gitu. Kalau wide itu yang udah dianalisis ya gitu, dan ini bisa nggak dianalisis, bisa, cuma akan agak susah untuk mengatur dimension sama row-nya kayak gitu. Jadi agak sulit, bisa bisa tapi agak sulit. Tapi untuk keperluan analisis dari awal tuh kita belajar yang dengan long format dulu ya gitu. Yang ini sangat jamak kita temuin di SQL database ya, yang bentuk long format ini. Dan kita bisa juga nanti bisa join antara satu table dengan table yang lain, itu bisa sekali di Looker Studio. Nah, nanti kita akan coba datasetnya tadi ya, saya sudah sediakan ya gitu di depan tadi contoh datasetnya dalam bentuk spreadsheet, dalam bentuk Google Sheet ya, yang teman-teman bisa akses di sini. Ini key konsep dulu kayak gitu terkait dengan fitur-fitur apa aja yang disupport oleh Looker Studio. Jadi nanti ada kita ketemu dataset, ada kita ketemu konektor yang sempat tadi saya singgung di awal tadi sebelum ini, ada data source dan report kayak gitu. Ya ini rangkaian utama atau komponen utama dari Looker Studio seperti itu teman-teman. Nah, dataset itu yang tadi ya source yang kita sudah unggah atau kita konekkan dengan dengan Looker Studio kayak gitu. Nah, ini konektor itu menghubungkan antara data source tadi atau dataset dengan Looker Studio kayak gitu. Nah, di sini banyak ya, ada MySQL, ada Google Service kayak gitu, ada Campaign Manager, banyak ratusan. Jadi ada yang built-in atau official dari Google atau juga dari partners atau dari third party gitu. Untuk kita bisa cari konektornya di link yang di samping ya, paling bawah ini ya. Gitu. Ini data source itu berbagai macam yang kita disupport ya, bisa dari LinkedIn, Instagram kayak gitu. Ya, misal nanti nggak ada, bisa kita pakai konektor kayak tadi yang saya utarakan.
Berikutnya adalah kita setelah membuat koneksi antara source data dengan konektor, data setnya udah kita bisa analisis, nanti kita bisa pakai untuk buat report yang seperti di gambar ini salah satu contohnya. Nah, beberapa istilah penting yang perlu kita notes sebelum kita mulai ada matrix dimension, ada comparison metric, ada running calculation, ada calculated fields. Mungkin uh, tujuannya sih sama antara satu BI tools dengan BI tools yang lain tuh sama. Jadi cuma penyebutannya aja sih yang berbeda kayak gitu. Konsepnya sama. Mungkin di Tableau ya, mungkin saya udah lama nggak pegang Tableau, mungkin sebutnya apa ya, ada row atau baris atau table gitu ya. Cuma di Looker tuh kita sebutnya matrix dan dimension kayak gitu. Nah, sebenarnya matrix dan dimension itu apa sih? Sebenarnya field. Field itu ya kalau kita di database kan data ya, data yang sudah kita store kayak gitu, yang dimana kita bagi jadi dua kayak gitu, dimension sama matrix kayak gitu. Nah, dimension tuh biasanya sesuatu yang ingin kita ukur kayak gitu, atau dalam bentuk kategorikal kayak gitu. Nah, sedangkan matrix itu biasanya dalam bentuk angka atau exact uh, yang ada dalam sebuah dimensi kayak gitu. Nah, contohnya misal kalau kita apa namanya lihat nanti di Looker itu biasanya warnanya dibedakan, nanti otomatis Looker akan ngasih suggestion kalau kolom itu namanya metric kayak gitu. Oh, kolom ini namanya dimension kayak gitu. Dibedakan dari warnanya kayak gitu. Kalau metric itu biru, kalau dimension itu hijau kayak gitu. Nah, itu juga agregasinya juga kita bisa lihat perbedaannya. Jadi nanti ketika satu field itu hanya bisa menghitung count atau count distinct, berarti kita asumsikan atau kita simpulkan itu adalah dimension kayak gitu. Begitupun kalau kita bisa temukan satu kolom yang bisa punya sum, average, count, and so on and so forth gitu, berarti kita definisikan sebagai matrix kayak gitu. Ada lagi comparison matrix tuh. Matrix itu ada percent of total, difference from total, percent difference from total kayak gitu. Nah, ini contohnya kayak gitu. Jadi difference of total itu biasanya pembagian antara satu row dibandingkan dengan total kayak gitu. Ini contohnya seperti ini. Ada compare to max, jadi satu row itu dibandingkan dengan max satu kolom. Ada juga running calculation yang running sum, running average, dan sampai running count. Itu contohnya seperti ini. Jadi kalau kita lihat di nomor satu itu namanya running sum ya. Jadi running sum itu penjumlahan di antara dari baris ke baris berikutnya sampai baris terakhir ya gitu. Makanya di awal tuh ada 1400, terus di 3256 dan sampai 9641 itu namanya running sum of users kayak gitu. Nah, tapi kalau running delta itu selisih ya antara baris setelahnya dengan baris sebelumnya seperti itu. Calculated fields itu seperti apa namanya function yaitu function yang kita bisa ekspor, misalnya jadi itu menjumlahkan antara kolom satu dengan kolom yang lainnya kayak gitu, pembagian dan lain sebagainya gitu. Intinya untuk membuat satu report itu bisa lebih customized seperti itu. Nah, di sini ada function listnya dari calculated fields, yaitu ada agregasi, ada arithmetic, conditional, dates, dan lain sebagainya gitu. Nah, ini contohnya calculated fields yang menjumlahkan antara mengkalikan antara price dan quantity kayak gitu. Misal kita mau sebut itu total kayak gitu. Nah, kita kasih nama field name-nya itu total, terus formulanya yaitu antara sum kolom price dengan sum quantity sold seperti itu. Nah, ini contohnya di situ. Kita bikin satu calculated fields baru yang namanya total yang kita bisa pakai di report kita. Juga kita bisa pakaiin di user apa namanya scorecard gitu. Nah, kapan sih kita perlu menggunakan calculated fields ini? Jadi ya saat kita nggak mau mengubah kolom asli atau data aslinya gitu. Kita ya tadi ya case-nya kalau kita ingin bikin total itu ada dua cara, either kita di spreadsheet atau di database itu kita tambahkan kolom baru. Nah, itu kan perlu proses ya, apalagi kalau database itu sudah banyak row-nya atau spreadsheet itu udah banyak row-nya gitu agak susah gitu. Dan kita nggak pengen merubah source datanya gitu. Ya udah kita bisa pakai calculated fields tadi seperti itu. Nah, ini charge-nya mungkin ini official, ada juga yang
chart-chart yang bisa diambil dari pihak ketiga kayak gitu, yang mungkin kita membutuhkan kayak gitu. Biasanya ada cohort, ada apa namanya, Gantt chart atau yang lain sebagainya yang itu enggak, atau Sunburst kayak gitu yang di official dari Looker Studio ini tidak ada, tapi kita bisa pakai provider atau chart dari pihak ketiga gitu, yang ada juga yang berbayar, ada juga yang free seperti itu. Nah, tidak usah lama lagi, coba kita akan demo ya teman-teman ya. Langkahnya mudah sekali, tinggal kita kalau mau langsung mulai itu bisa ke lookerstudio.google.com gitu. Kita sebelumnya pastikan kita udah punya akun Gmail ya, akun Google kayak gitu. Kalau sudah punya akun misalnya langsung masuk kayak gitu, tapi kalau belum kita harus sign up dulu kayak gitu. Kalau kita mau cari di Google ya tinggal Looker Studio gitu. Looker Studio. Tinggal kita masuk kayak gitu. Nah, di sini pasti kalau teman-teman baru kali pertama sign in ya gitu, pasti di sini akan blank ya. Ini karena ini akun saya udah coba beberapa kali ya itu untuk bikin demo kayak gitu. Jadi akan muncul seperti ini. Di sini pun juga kita kalau mau belajar terkait dengan layouting atau contoh-contoh chart yang bisa disupport di Looker Studio ini, kita bisa ke template gallery biasanya di sini ya, bisa diakses di sini atau di sini di template kayak gitu. Nah, ini kategori-kategori atau contoh yang dipersediakan oleh Looker Studio untuk kita ambil layoutnya yaitu. Karena kita ingin mulai dari awal dan ingin membuat report yang from scratch, jadi kita sisihkan dulu contoh ini, tapi feel free teman-teman kalau mau lihat contoh-contohnya bisa dibuka ya, kayak gitu. Kita coba buka di Blank Report Studio, bisa di sini ya, atau kita bisa create di sini. Nah, di sini saat kita create blank report kayak gitu, akan ditemukan berbagai macam konektor ya, konektor kayak gitu. Kebanyakan yang official yang di support Google tuh dari ekosistemnya Google kayak gitu. Misal dari Google Cloud, kita pakai Google BigQuery, kita pakai Postgres yang dari Cloud SQL kayak gitu, atau pakai Search Console, atau pakai Play Console kayak gitu, atau pakai Google Ads, data kita dari Google Ads kayak gitu. Itu out of the box bakal ada kayak gitu. Hampir semua service Google, ekosistem Google disupport di sini kayak gitu. Kalau teman-teman tadi misal tidak menemukan, kita bisa build your own, artinya kita bisa bangun sendiri konektornya itu kayak gitu, atau pakai third party ya gitu ya. Misal di sini kita ada Facebook Ads ya gitu, ada Semrush yaitu ada LinkedIn, Facebook Insight. Jadi banyak kita bisa pakai, dan di sini ada yang free, ada yang berbayar. Pastikan teman-teman sebelum pakai konektor itu cek dulu apakah itu dia berbayar atau free gitu. Karena kita sekarang hari ini mau pakai spreadsheet ya untuk memudahkan, tapi teman-teman bisa kok pakai data source yang teman-teman bisa yang sering gunakan kayak gitu ya. Misal di company-nya atau tempat bekerjanya itu pakai SQL, MongoDB atau yang lainnya kayak gitu. Free aja cari kayak gitu. Di sini misal kita mau pakai Mongo gitu ya, MongoDB. Ini kayaknya belum ada ya, atau coba Atlas gitu ya. Atlas, MongoDB Atlas. Oh, belum ada kayak gitu. Ya mungkin kita bisa pakai konektor sendiri kayak gitu. Kalau katakanlah di sini belum ada. Ya coba ya kalau CSV gitu ya. Di sini nanti ada contoh poll upload-nya yang kita bisa upload dari komputer kita, atau kita bisa ketik misal Excel gitu. Oh, Excel itu termasuk dari CSV, jadi feel free aja. Tanpa berlama-lama coba kita pakai Google Sheet ya teman-teman ya. Kita pakai Google Sheet yang tadi kita sudah tunjukkan contoh formatnya seperti ini. Contoh formatnya seperti ini. Ada 3 sheet ya, yang orders, return, sama people. Jadi kita coba yang new sample superstore ini.
Kalau sudah kita hanya klik add kayak gitu. Misal nanti apa namanya, spreadsheet-nya tidak rapi kayak gitu, misal headers-nya itu ada beberapa nggak rapi seperti ini ya, kita kadang temukan headers-nya itu di bawah sini ya. Headers itu contoh kolom kayak gitu ya. Contoh, title kolom misal di bawah sini ya, berarti nanti di sini kita bisa skip kayak gitu, include specific range. Tapi karena ini udah bagus, contoh dapnya udah rapi kayak itu dari row pertama, jadi kita abaikan aja, tinggal kita add. Tunggu beberapa waktu ya. Jadi kalau makin gede datanya itu biasanya makin lama. Tapi ini contoh datanya nggak begitu gede ya, cuma ada 8 ribuan row. Jadi untuk memperefisienkan waktu seperti itu. Nah, kalau sudah kita akan dibawa sama di homepage-nya kayak gitu. Dan otomatis Looker Studio akan memberikan visualisasi pertama dalam bentuk tabel ya teman-teman. Jadi ini ada defaultnya kayak gitu untuk menunjukkan kalau data kita udah bisa di load kayak gitu atau sudah muncul di sini ya, di sini. Nah, kayak gitu. Nah, tadi kalau kita apa namanya revert back ke mana ke namanya metric dan dimension itu di sini ya. Jadi kalau angka itu biasanya jadi matrix, kalau eh, ada tulisan ABC itu berarti dalam bentuk dimension ya gitu. Nah, kita coba untuk bikin visualisasi pertama dulu ya. Kita hapus saja di sini. Nah, kita bisa nambahin title di sini, misal kita teks ya. Teks. Kita kasih nama tuh Superstore Sales Report. Ya, Superstore Sales Report. Kita bisa atur di sini warnanya di bagian sini kita warna biru, terus teksnya kita jadiin gede. Coba 40 kali. Oke. Nice. Kayak gitu. Warnanya kayaknya biru kurang cocok, kita kasih warna abu aja ya, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau sudah kita akan coba memilih beberapa metrik ya, ya gitu. Untuk metrik biasanya di sini tuh saya lebih suka, ini preferensi pribadi aja, teman-teman bisa coba berbagai macam. Biasanya saya pakai yang namanya pertama itu card. Nah, di sini bisa scorecard ya gitu. Nah, scorecard itu kita akan bikin scorecard ini menggunakan metriknya, teman-teman ya. Coba kita mau ada jumlah salesnya, quantity sama profit, 3 itu dulu coba ya. Kita ganti matriksnya jadi misal sales gitu ya, sales. Ini salesnya dalam bentuk dolar. Kita bisa modified ya gini kan, bisa modified dalam bentuk ini lebih simple. Namanya itu kita bisa pakai with style. Style itu kita bisa pakai compact numbers ya. Kalau kita lihat di sini compact numbers itu akan menyederhanakan atau kayak gini. Jadi 2,3 billion US dollar kayak gitu. Misal kita mau ada komanya gitu, tinggal kita kasih 2 koma kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini kayaknya belum bagus. Coba kita style lagi biar ada bordernya ya. Kita kasih border di sini. Border, wait mana border? Nih. Udah muncul belum bordernya? Oh, belum. Coba kita kasih warna border. Background nih, border color. Kita kasih warna agak muda ya. Oke. Bagus. Kayaknya harus pakai rounded ya, biar bagus, biar nice. Kita kasih rounded biasanya di sini, with padding. Ini ada rounded. Atau putri radius buat agak rounded di tepi-tepinya gitu. Kayaknya kurang gede border radiusnya. Border radiusnya kurang gede. Ini teman-teman bisa atur sendiri ya, apa namanya, style ya. Kayak gitu, ini basic saja kayak gitu. Udah oke. Coba kalau kita view,
Oke ya. Nah, biasanya kalau kita ada card itu biasanya di-compare ya, teman-teman ya. Di-compare dengan previous period atau dari current month versus previous month kayak gitu. Nah, itu caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita bisa comparison kayak gitu di sini. Nah, biasanya itu di sini kita bisa customize kayak gitu comparison-nya. Ada beberapa contoh kayak gitu. Bisa dari fix itu kita atur atau dari previous period kayak gitu. Nah, ini atau advance, advance itu bisa perbandingan antara bulan sekarang atau bulan yang lalu ya gitu. Karena ini datanya udah data lama ya gitu, nggak real time, nggak update, jadi saya lebih suka dengan previous period aja gitu. Previous period coba kita apply. Datanya karena dia terakhir itu di 2020, jadi harusnya kita bisa customize ya, antara 2020 dengan 2021 kayak gitu. Coba kita customize, kita bisa pakai custom. Bukan ini, custom. Kita bisa pakai advance, itu bukan start date-nya, bisa fix. Nah, di sini kita bisa tampilkan ya datanya itu di 2020 bulan Januari 1 dengan kita bisa bulan Januari Desember ya, kita ganti di sini. Ini contoh aja ya, nanti kita coba bandingkan karena biasanya kalau datanya itu udah update kita bisa bandingkan bulan ini dengan bulan kemarin seperti itu. Itu otomatis biasanya. Tapi karena datanya udah lama ya, karena terakhir itu 2021 kalau nggak salah, jadi kita harus manually seperti ini. Sorry, bukan Januari, tapi Desember. Coba kita apply. Kayak gitu. Jadi ini custom, terus comparison date-nya kita bisa atur jadi tahun 2021 kayak gitu. Jadi range-nya tadi kan auto itu biasanya diambil semua kayak gitu, sales-nya dari semua row, tapi kalau kita ganti menjadi custom, dia akan sorting atau filter dari periode 2020 sampai Januari sampai Desember itu. Lah, ingin dibandingkan apa? Jadi ini adalah sales tahun 2020 ya. Nah, kita ingin bandingkan dengan sales kapan kayak gitu. Coba ini ada nggak 2022 sama 2019. Oke. Gini aja. Kita balik ini jadi 2022 ya. Kita bandingin 2022. Kita akan bandingin 2022 dengan 2021 kayak gitu. Oke. Belum apply, sorry. Desember 1 apply. Dia akan berubah. Nah, ini kapan kita bandingkan setahun yang lalu ya itu di periode 1 Januari 2021 dengan sampai 31 Desember 2021 kayak gitu. Kita bikin di sini. Kita bisa advance kayak gitu. Terus today-nya kita bisa fix. Kita ganti 2021 ya, previous year. Di sini kita 1. Terus di end date-nya kita kasih fix. Oke. Desember 1. Oke, aman. Nah, kalau data itu bisa komparasi seperti ini, nanti akan muncul seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau kita view lebih gede, nanti berarti otomatis di tahun 2022 ini penjualan dibandingkan dengan tahun yang lalu yang which is 2021 itu naik hampir 30% atau 29,5%, tepatnya seperti itu. Ini untuk sales ya, karena kita udah pakai sales. Coba kita lihat apakah untuk quantity, kita copy paste aja kayak gitu. Kita copy, tinggal kita ganti metriknya kayak gitu.
tadi source, sekarang kita coba cari quantity gitu kan. Sorry, quantity tidak ada ya, namanya berarti quantity. Nah, quantity-nya, nah itu quantity yang terjual dalam bentuk unit itu naik juga 23,3%. Nah, sekarang kita copy satu lagi yang itu adalah profit. Apakah profitnya naik? Ya gitu, kita lihat ya profit ya, kita ganti metrik jadi profit gitu. Nah, di sini profit. Nah, profitnya naik drastis kayak gitu di 32,7. Atau kita lihat seperti ini. Nah, ini salah satu contoh ininya, reportnya. Berikutnya coba kita kasih grafik ya. Kita kasih grafik kayak gitu. Kita kasih grafik. Coba kita ada grafik apa? Kita lihat. Kita ingin melihat apa namanya progres ya penjualan dari tahun ke tahun gitu atau dari bulan ke bulan kayak gitu seperti apa kayak gitu. Kita bisa pakai di time series ya gitu. Time series di sini. Di time series kita bisa panjangkan di sini. Nah, ini kan kayaknya masih dalam bentuk order date ya. Order date itu dalam bentuk daily ya. Nah, kita ingin pakai per bulan seperti itu. Caranya gimana? Kita tinggal di dimension, yaitu order date. Order date itu berarti di bawah sini. Kita dimensionnya itu sales, gitu, dalam bentuk dolar. Nah, yang ingin dari hari daily ini kita ke monthly ya, kayak gitu. Caranya gimana? Kita bisa ke order date, kayak gitu. Order date kita buka, klik kanan sini, tipe datanya, date, oke. Nah, di sini kita bisa pilih ya, itu ada year, ada quarter, ada month, kayak gitu. Coba kita ke month dulu ya, ke month dulu. Nah, kalau dalam bentuk month nanti seperti ini, teman-teman. Nah, tapi diagregasi dalam bentuk Januari dari semua tahun di Januari kayak gitu. Tapi kalau kita month per tahun, kayaknya ini biasanya. Jerman. Nah, ini kita bedanya Jerman sama MAN ya tadi kalau MAN doang berarti antara 2020 bulan Januari 2020 hingga 2022 kita asam gitu. Februari kita asam juga di 3 tahun itu and so on and so forth gitu. Itu di MAN, tapi kalau di Jerman itu ya Januari 2020 terus Februari 2020 hingga data terakhir itu di Desember 2023 kayak gitu. Nah, di sini contoh salesnya kayak gitu. Ini untuk sales. Nah, bisa nggak kita dalam satu grafik ini kita ingin menampilkan beberapa perbandingan apakah tren dari sales ini juga diikuti tren dari penjualan dalam bentuk quantity atau profit. Itu ada satu cara, yaitu kita tambahkan di sini add metric kayak gitu kan. Add metric, jadi kalau kita tambahkan add metric di sini, misalnya kita tambahin profit, nah, nanti dia akan muncul kayak gitu, ada 2 kayak gitu. Nah, kalau kita tambahkan lagi metric quantity, nah, nanti di sini ada quantity juga kayak gitu. Cuma quantity-nya bakal kegerus karena kan satunya million dollar, satunya unit sold ya gitu. Jadi gap-nya sangat jauh kayak gitu, selisihnya kayak gitu. Nah, coba kalau kita mau bikin filter, tinggal kita tambahkan optional metric di sini, kita geser di sini kayak gitu. Jadi yang tampil nanti pertama itu adalah sales, di sini sales metric yang kita tampil gitu. Kalau kita ingin tampilkan quantity, tinggal kita klik di sini optional metric. Quantity-nya kita klik, salesnya kita juga unklik kayak gitu. Jadi ini kita pakai quantity kayak gitu ya. Nah, quantity-nya naik. Nah, kita mau styling, misal kita mau style pakai dot ya, kayak gitu ya. Nah, tinggal kasih show point aja kayak gitu. Show point, terus show data labels, kayak gitu. Kayaknya nggak bagus ya, lebih baik kita hilangkan saja kayak gitu. Terus ini kita bisa ekspor lebih lanjut lagi ya teman-teman ya. Nah, itu untuk
grafik dalam bentuk baris atau line chart kayak gitu. Nah, kita juga bisa tampilkan juga grafik kanan, kita coba kecilin aja kayak gitu kan ya. Kita kecilin. Nah, terus kita bikin satu grafik lagi yang kita kasih nama biasanya apa ya, batang aja ya. Diagram batang kayak gitu. Diagram batang, di sini ada bar chart. Kita cek di sini. Dia suggest apa? Oh, dia suggest date. Nah, kita mau lihat region ya. Atau sebentar, ada region, ada produk. Kita coba set deh, state aja deh. State mana yang tertinggi kayak gitu penjualannya kayak gitu. Kita ganti di sini. State kayak gitu. Nah, ini state by profit ya. Jadi dimensinya state, terus metriknya profit kayak gitu. Nah, kita bisa ubah juga stylenya jadi seperti ini. Jadi kalau kita mau bandingin kayak gitu. Oke, kita bandingin. Nah, misal kita mau ambil top 5 gitu ya, mendingan 10. Nah, kita bisa kurangin jadi top 5 gitu. Top 5. Top 5 kayak gitu. Profit. Terus kita mau ambil warnanya. Misal warnanya jadi agak muda dikit ya. Terus kita show data labels kayak gitu. Kita ambil compact numbers kayak gitu. Di sini agak dinaikin dikit biar nama state-nya kelihatan kayak gitu. Kayak gitu. Jadi ini adalah profit per state kayak gitu. Sebenarnya antara grafik batang itu bisa dialternatifkan dengan grafik pie chart ya. Karena ini preferensi pribadi ya gitu. Saya lebih suka lihat dalam bentuk bar chart sih timbang pie chart ya gitu. Apalagi kalau kita nanti di sini lebih dari lebih daripada 5 ya. Misal kita mau pakai 5 kayak gitu. Atau 7 kayak gitu. Ini masih nice lah. Nice to look kayak gitu. Tapi kalau udah pakai pie chart ya agak, coba kita bandingin aja ya. Kita copy di sini, kita bandingin pakai pie chart di sini. Apakah dia nice? Cara gantinya gimana? Tinggal kita setup, terus kita ganti di sini pie chart kayak gitu. Kayak gini. Kalau di profesional tuh lebih suka kalau di atas 5 itu atau bos-bos biasanya users itu stakeholder lebih suka kalau komposisi dari sebuah chart itu untuk membandingkan komposisi itu lebih baik dalam bentuk bar ya. Ada juga yang udah lama pakai Excel dia cenderung lebih suka pie chart kayak gitu. Nah, ini kalau pie chart di atas 5 itu kurang bagus ya. Tapi kalau kita bisa simplify dengan 3 kayak gitu, 3 slice itu jadi nice kayak gitu. Coba kita bagi dengan. Nah, nice kan ini. Gampang lah dicoba dibaca tuh gampang kayak gitu. Cuma kalau udah lebih daripada 5 tuh agak susah. Makanya saya lebih cenderung suka si bar chart ini sih untuk membandingkan komposisi dari satu data kayak gitu. Kita hapus saja kayak gitu. Berikutnya ini udah lumayan kayak gitu. Ini profit. Coba kita mau pengen tahu profit per profit per sub produk kayak gitu ya, sub kategori kayak gitu. Nah, ini karena di sini sudah lumayan, kita tambahkan dalam bentuk table ya. Table nanti ada pivot table, itu sama kayak di Excel, yaitu yang kita bisa pivot. Untuk keperluan ini kita pakai table yang reguler aja kayak gitu teman-teman. Table di sini total, nanti teman-teman bisa ekspor sendiri ya keperluannya seperti apa untuk table ini. Kita ingin melihat performance dari masing-masing subkategori kayak gitu. Jadi kita ingin melihat performance dari subkategori
berapa sih profitnya kayak gitu. Apakah ada yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan akan kita sort based on dari probability-nya kayak gitu. Nah, di sini kita auto kita ganti menjadi kategori kayak gitu. Coba kategori di sini kita drag. Kita auto-nya kita hapus saja ya. Nah, terus kita tambahin lagi kayak gitu. Jadi subkategori. Oke. Nah, di sini akan muncul kayak gitu. Salesnya kita ganti profit. Coba kita ketik aja profit. Oke, profit. Nah, kita ingin profit dalam bentuk apa ya? Bisakah kita dalam bentuk percentage? Kita coba ya. Kalau kita bisa pakai percentage lebih bagus. Numerik, kita coba pakai persen. Oke. Jadi akan melihatkan beberapa percentage ya. Tapi kayaknya default dari percentage. Oke, number. Terus kita akan cari comparison dari percentage itu. Apakah kita ingin bandingkan dengan total misal ya. Percentage dengan total ini kan masih sum ya. Sum percentage gitu. Atau kalau enggak biar lebih dipahami kita ingin lihat dalam bentuk dolar aja ya biar kita tahu profit atau enggak sebuah produk itu atau subkategori itu kayak gitu. Oke. Terus kita mau tambahkan misal kita ingin melihat dari kategori state gitu atau region gitu kan. Itu bisa gitu. Jadi di mana produk subkategori itu menguntungkan kayak gitu. Nah, kalau sudah jadi kita tarik. Kita ingin melihat jadi di tabel ini kita akan melihat di region mana, subkategori mana, kategori mana yang menguntungkan kayak gitu. Nah, di situ kita bisa sort kayak gitu kan. Kita bisa sort di sini. Kita bisa di sini kalau kita mau cari ya, teman-teman ya. Misal kita ingin lihat produk yang paling merugikan atau yang paling rugi lah kayak gitu kalau kita dijual. Oh, ternyata ada tables kayak gini. Di furnitur kategori tables itu di region East itu sangat rugi kayak gitu kan. 11.000 US kayak gitu dalam periode waktu hold secara keseluruhan. Kita juga bisa cari secara yang paling menguntungkan kayak gitu. Kita bisa sort. Nah, kayak gitu. Di sini kalau katakanlah kita mau style, kita bisa pakai dimensionnya kita bisa lihat metrik compact numbers. Itu lebih nice ya. Misal kita mau tambahin product name itu juga bisa gitu. Jadi akan makin banyak kayak gitu. Misal kita tambahkan ya product name gitu. Kita mau lebih detail lagi. Product name. Kita tinggal tambahkan di sini kayak gitu. Product name. Kita geser ke atas. Ya sorry, di bawah subkategori harusnya biar lebih banyak dibaca kayak gitu. Kayak gitu. Jadi kita ingin tahu bisakah kita buat dalam bentuk bar bisa kayak gitu. Cuma ini biasanya untuk teman-teman yang pengen lihat data yang secara raw ya. Biasanya teman-teman analis juga atau user juga pengen lebih detail kayak gitu untuk cari data tersebut ya gitu. Kita bisa provide kayak gitu dalam bentuk table kayak gini. Kita bisa rapikan kayak gitu biar gak panjang, biar sesuai sama yang di atas. Kita naikkan di sini. Oke. Nah, di sini kita bisa nanti tarik kayak gitu. Nah, sortnya itu biasanya kita bisa pakai profit ya. Nah, profitnya itu akan diambil dari atas ya gitu. Karena descending ya. Tapi kalau nanti kita pengen
dalam kita short fokusnya itu adalah meminimalisir atau mengetahui produk mana yang merugikan atau loss, itu kita bisa pakai ascending kayak gitu. Ya, bukan di sini, sorry. Harusnya di sini. Shortnya di sini. Oke, profit kita ascending, descending kita bisa bagi ascending kayak gitu. Nah, ini kita bisa tahu di region mana, produknya mana yang itu totally loss kayak gitu. Atau lossnya paling banyak kayak gitu. Nah, ini fokusnya di sini. Oke, kalau sudah, kita tuh juga bisa menambahkan page ya teman-teman. Misal untuk user biasanya kita ada, kalau di BI itu ada storytelling, jadi dari top to down atau down to top kayak gitu. Sesuai dengan kapasitas atau audiensnya, itu kita bisa bikin multiple page, yaitu tinggal kita tambahkan aja nanti di sini add page, nanti di sini akan bawah, akan menuju ke bawah kayak gitu. Misalnya kita tambahkan add page. Nah, di sini nanti di bagian sini nanti kita kasih title, misal overview gitu ya, biasanya overview. Nah, nanti di sini kita bisa bagi namanya detail kayak gitu kan. Detail apa gitu ya. Biasanya teman-teman DI lebih jago untuk bikin storytellingnya kayak gitu di users kayak gitu. Nah, once kita udah puas kayak gitu dengan apa namanya visualisasi kita kayak gitu, kita bisa tambahkan page, terus kita bisa styling kayak gitu sesuai dengan brand color dari company kita kayak gitu kan, atau kita bisa tambahkan berbagai macam apa namanya chart, itu ada GeoChart, ada Google Maps kayak gitu, yang which is kalau kita data kita menunjukkan ada suatu area atau longitude atau latitude, itu kita bisa bikin chartnya gitu, atau scatter atau bullet, ada tree map, ada Sankey kayak gitu ada banyak kayak gitu. Nah, misal kalau kita ingin apa namanya menggunakan third party atau chart yang tidak ada di sini, kita bisa ekspor kayak gitu. Ada metric funnel kayak gitu, yang biasanya teman-teman di jalan marketing kayak gitu untuk bikin funnel metric kayak gitu. Dari users itu apa lihat iklan, terus dia sign up, terus dia purchase and so on kayak gitu. Biasanya pakai metric funnel kayak gitu. Bisa Sunburst dan banyak lagi sih kalau kita mau explore more di sini. Explore more kayak gitu. Banyak chart-chart yang di-develop oleh community kayak gitu yang kita bisa pakai kayak gitu. Ini biasanya free kayak gitu. Nah, kalau sudah kita bisa view, kita bisa melakukan berbagai macam editing kayak gitu, teman-teman, sesuai dengan apa kebutuhan seperti itu. Once kita sudah puas, kita bisa share ini dengan bos kita atau kolega kita kayak gitu. Bisa kita apa namanya invite people, berarti akan kita share report ini ke people atau ke email-email tertentu ya teman-teman, atau bisa schedule delivery. Jadi biasanya itu untuk digunakan oleh stakeholder yang ingin dikirim secara periodik report ini kayak gitu ke email mereka, itu juga kita bisa pakai schedule delivery. Atau kita mau share kayak gitu dalam bentuk link juga bisa, atau download report nanti dalam bentuk PDF kalau nggak salah, itu kita bisa share juga kayak gitu. Jadi kita bisa bekerja atau berkolaborasi. Jadi untuk invite people ini tidak hanya untuk view ya atau view report, tapi juga invite untuk berkolaborasi kayak gitu, untuk editing, untuk menambahkan kayak gitu, untuk review kayak gitu, biasanya seperti itu. Nah, itu aja sih teman-teman quick demo dari BI Tools ini yang bisa teman-teman gunakan secara free, yaitu Looker Studio seperti itu. Alternatif yang lain banyak, ada Tableau biasanya, Metabase, atau bahkan Power BI itu juga kita bisa coba seperti itu. Sekian demo kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa teman-teman.